Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang analisis wacana. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Saya Rodia Habibillah, kemudian Wilis Hergita, dan Utin Penti Arianti, kemudian Sulistia Tantri, Tisa Dwina, dan Syarifah Zahra. Selamat menyaksikan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilis Hergita. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari wacana. Dalam beberapa tahun belakangan ini, kata wacana kerap kali muncul baik dalam pernyataan secara lisan maupun tulisan. Biasanya, kata ini muncul saat seseorang memberikan pernyataan lisan atau tertulis sebagai tanggapan atas satu topik tertentu. Topik yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan suatu bidang tertentu, tetapi juga dalam hampir banyak bidang, seperti bidang politik, bidang budaya, bidang seni, bidang sosial, dan bidang lainnya. Dalam menanggapi wacana yang tersebar di berbagai media, secara langsung ataupun tidak langsung, perlu analisis dalam menelah suatu wacana, agar wacana yang disajikan dapat diambil pembelajarannya bagi masyarakat. Nah, sekianlah penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Utin Penti Arianti, NIM C1061191037. Baiklah, saya akan menjelaskan lanjutan dari pengertian wacana. Berikut ini adalah beberapa pengertian wacana yang dikutip dari buku analisis wacana karya Erianto pada tahun 2008 dalam Collins Concise English Dictionary pada tahun 1988. Disebutkan bahwa wacana adalah komunikasi verbal, ucapan, percakapan. Wacana adalah sebuah perlakuan formal dari subjek dalam ucapan atau tulisan. Wacana juga sebuah unit teks yang digunakan oleh linguis untuk menganalisis satuan lebih dari kalimat. Sedangkan menurut J.S. Badudu, beliau mengatakan wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan yang menghubungkan proporsi yang satu dengan proporsi yang lainnya. Wacana membentuk satu kesatuan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Wacana juga merupakan kesatuan bahasa terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi yang tinggi yang saling berkesinambungan, yang mampu mempunyai awal dan akhir yang nyata, disampaikan secara lisan dan tertulis. Dan menurut Yuwono dalam Ismail tahun 2008, pengertian wacana yaitu kesatuan makna semantis antar bagian di dalam suatu bangun bahasa. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Utin Penti Arianti. Menurut Windiatmoko pada tahun 2016, garis besar pengertian wacana adalah satuan bahasa terlengkap daripada fenom, morfem, kata, klausa, kalimat dengan koherensi dan kohesi yang tinggi, yang berkesinambungan, yang mampu mempunyai awal dan akhir yang nyata, disampaikan secara lisan atau tertulis, dapat berupa ucapan lisan dan dapat juga berupa tulisan. Tetapi, persyaratannya harus dalam satu rangkaian dan dibentuk oleh lebih dari sebuah kalimat. Beberapa pengertian mengenai wacana seperti dipaparkan di atas dimaksud agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arti wacana dari sudut pandang bidang bahasa, dan untuk mempermudahkan masyarakat dalam memahami makna dari wacana menurut sumber terpercaya. Nah, di sini saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh teman saya. Dalam analisis wacana, adanya 3 sudut pandang yang mengenai bahasa. Pertama, bahasa dilihat sebagai jembatan antara manusia sebagai objek di luar dirinya. Jadi, analisis wacana digunakan untuk menggambarkan tata antar kalimat, bahasa, dan pengertian bersama. Wacana diukur dengan pertimbangan kebenaran atau ketidakbenaran
menurut sintaktik dan semantik. Erianto dalam Ismail 2008. Pandangan kedua, subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya. Jadi, analisis wacana dimaksud sebagai suatu analisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu. Rianto dalam Ismail 2008. Selanjutnya, pandangan ketiga, bahasa dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu maupun strategi di dalamnya. Jadi, analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang ada di dalam setiap proses bahasa. Analisis wacana ini dikenal dengan nama analisis wacana kritis karena menggunakan perspektif kritis. Erianto dalam Ismail 2008. Perkenalkan, nama saya Syarifah Zahra. Saya akan melanjutkan tentang teori dan analisis wacana. Dalam memahami dan menerapkan analisis wacana dalam pembelajaran maupun kehidupan, terlebih dahulu untuk meresapi dan memahami hubungan yang terkandung pada teori dan analisis wacana. Menurut Hamad, sebagai sebuah pendekatan penelitian, analisis wacana memiliki sejumlah metode analisis wacana. Dan pada awalnya, metode-metode analisis wacana itu adalah teori wacana. Teori wacana sendiri adalah bidang kajian linguistik, sehingga untuk mendapatkan hasil analisis wacana sebaiknya diperdalam teori wacana yang relevan dengan metode yang dipergunakan. Beberapa teori wacana yaitu 1. Teori wacana Halliday Hasan dan Bourdieu, 2. Teori wacana Laclau dan Mouffe, 3. Teori wacana kritis Fairlock. Teori wacana diperlukan untuk membantu menganalisis naskah yang menjadi objek kajian analisis wacana. Sebagai teori murni, teori wacana berkenaan dengan pandangan tentang wacana. Definisi nominal melihat bahwa wacana adalah struktur cerita yang bermakna, atau sebuah bentuk sajian yang memuat satu atau lebih gagasan dengan menggunakan bahasa verbal dan non-verbal. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh analisis wacana dalam pembelajaran. Salah satu contohnya yaitu contoh analisis wacana yang sering terjadi dalam kehidupan, yaitu mengenai analisis wacana seks dalam keluarga di Indonesia. Akan membongkar pernyataan-pernyataan mengenai seks yang banyak diproduksi oleh lembaga-lembaga keluarga yang ada dalam masyarakat. Misalnya lewat percakapan antara ibu dan anak, adik dan kakak, suami dan istri tentang seks. Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat dilihat relasi kekuasaan yang ada. Sebagai contoh sederhana, misalnya, ketika seorang ibu mengobrol tentang masturbasi dengan anak laki-lakinya, apakah mereka bersikap terbuka? Apakah si ibu memberi penjelasan yang gamblang kepada anaknya mengenai fungsi masturbasi? Dan bagaimana melakukannya secara sehat? Ataukah pembicaraan mereka terbatas pada bisik-bisik yang serba tidak jelas karena adanya budaya riku dan malu? Apakah si anak juga dengan leluasa menanyakan hal-hal yang risaukan atau menjelaskan apa yang ia alami atau ia rasakan selama ini? Ataukah ia lebih bersikap tertutup? Semua data-data itu menyiratkan bentuk-bentuk relasi kekuasaan yang ada di antara mereka. Apakah ibu mengontrol atau bahkan membelenggu si anak dengan melarang pembicaraan hal-hal yang mendetail tentang masturbasi? Ataukah sebaliknya si ibu justru sangat terbuka sementara sang anak bersikap malu-malu? Ataukah mereka sama-sama membelenggu diri mereka sendiri dalam budaya rikuh dengan tidak bersikap terbuka mengenai hal-hal yang seharusnya menjadi pengetahuan umum bagi sang mereka berdua? Relasi kekuasaan di antara mereka mempengaruhi pengetahuan tentang masturbasi yang mereka ciptakan sendiri. Jadi, dalam
analisis wacana itu bagaimana kita mengetahui lebih dalam atau menyelidiki tentang hal-hal yang akan dibahas agar tidak terjadinya salah sambung antara kedua belah pihak, dan untuk memberikan berita atau memberikan informasi kepada para pembaca untuk mengetahui suatu hal dengan data-data yang akurat dan telah diteliti dengan lebih lanjut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.